Battle Through the Heavens. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 38. Bab 191, menyelesaikan masalah. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu berbicara denganku seperti ini? Mendengar kata-kata Xiao Yan, Mo Xing terdiam. Segera setelah itu, dia melihat wajah muda Xiao Yan dan segera menjadi marah. Xiao Li dan Xiao Ding adalah pemimpin perusahaan dari perusahaan mercenari Desert Metal, jadi tidak aneh bagi mereka untuk bersikap kasar ketika berbicara dengannya. Namun, bocah laki-laki yang tampak seperti anak muda ini benar-benar berani memarahinya dengan kasar. Bagaimana ini tidak bisa membuat Mo Xing marah karena malu? Tepat setelah teguran Mo Xing keluar dari mulutnya, ekspresi Xiao Li tiba-tiba menjadi dingin. Busur listrik melompat dari tombak baja tungsten yang dia pegang di tangannya. Dia mengambil langkah maju dan menembakkan tombak panjangnya, yang membawa kekuatan tajam, dengan kejam ke arah tenggorokan Mo Xing. Serangan mematikan Xiao Li yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Mo Xing berubah drastis. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu berani. Namun, kekuatan Xiao Li berada di atas miliknya, jadi dia hanya bisa buru-buru mundur dengan sikap malu. Ketika dia melangkah mundur, dia tiba-tiba keseleo pergelangan kakinya dan jatuh di pantatnya di depan orang banyak. Xiao Li, kamu berani menyerangku? Perusahaan tentara bayaran kami tidak akan melepaskanmu. Melihat ujung tombak berwarna perak yang semakin besar di matanya, teror muncul di wajah Mo Xing saat dia menangis dengan tajam. Ci. Ketika tombak panjang itu berada sekitar setengah inci dari tenggorokan Mo Xing, tiba-tiba berhenti. Kekuatan tajam yang dikandungnya melewati penghalang udara dan menggores bekas luka berdarah kecil di tenggorokan Mo Xing. Seketika, darah segar mulai mengalir keluar. Kamu pikir kamu siapa? Anda berani berbicara dengan saudara saya dengan cara seperti itu? Melihat Mo Xing yang tidak berani bergerak saat dia membiarkan darah segar di tenggorokannya mengalir karena tombak panjang berada tepat di sebelahnya, Xiao Li tertawa dengan nada menghina. Menelan air liurnya saat keringat dingin terbentuk di dahinya, Mo Xing dengan hati-hati menggunakan tangannya untuk menyeret dirinya mundur beberapa langkah. Dia kemudian memasuki timnya dengan cara yang dilecehkan sebelum berkata dengan suara jahat. Xiao Li, kamu punya nyali. Saya akan kembali dan melaporkan ini kepada pimpinan perusahaan. Bersiaplah menghadapi masalah untuk menimpa perusahaan mercenari Desert Metal Anda. Setelah selesai mengatakan itu, Mo Xing menjadi takut hantu seperti telinga itu sekali lagi akan ditembakkan ke arahnya. Dia berteriak keras, buru-buru berbalik dan melarikan diri bersama orang-orangnya. Melihat perusahaan mercenari pasir melarikan diri seperti tunawisma yang tersesat, penonton di sekitarnya tidak bisa menahan ejekan dengan tertib. Sampah, menghadapi arah di mana Mo Xing dan anak buahnya melarikan diri, Xiao Li menepis bibirnya dengan jijik. Dia kemudian berbalik dan melambai ke Xiao Yan, berkata, sekarang kita telah mengusir orang itu di depan begitu banyak orang, kita telah membentuk permusuhan dengan perusahaan mercenari pasir. Begitu Mo Xing kembali, dia akan membesar-besarkan laporannya kepada Luobu. Saya khawatir besok, perusahaan bayaran pasir akan mengumpulkan anggotanya dan pergi untuk merebut tempat ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya, menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan berkata dengan lembut. Kakak kedua, kalian berdua hanya perlu menjaga sebidang tanah ini. Sedangkan untuk perusahaan mercenari pasir, aku akan mengurusnya. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Jika kamu benar-benar tidak bisa. Xiao Ding mengerutkan kening dan berkata dengan suara khawatir. Itu hanya dado usi, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melambai pada kedua pria itu, menarik seekor unta dari sampingnya dan melompat ke atasnya. Sambil tetap tersenyum, dia berkata, percayalah. Aku akan memastikan bahwa perusahaan tentara bayaran Sun akan bersembunyi di Rock Desert City seperti kura-kura selama periode ini. Karena itu, Xiao Yan menendang kakinya dengan ringan. Unta itu menendang tapak debu kuning saat ia dengan cepat berlari menuju Rock Desert City. Melihat Xiao Yan secara bertahap melangkah lebih jauh ke kejauhan, Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandang dan tanpa sadar menggelengkan kepala sambil tertawa getir. Beberapa saat kemudian, mereka tanpa daya berkata, lupakan. Berharap saja bocah kecil ini benar-benar memiliki kartu tersembunyi yang tidak kami ketahui.
Jika itu benar-benar tidak berhasil, Saluo tidak akan berani menjadi terlalu sombong mengingat kekuatan perusahaan mercenari desert metal kami. Lagi pula, jika kita benar-benar bertarung sampai mati, perusahaan mercenari pasir mereka juga akan kehilangan lebih dari setengah kekuatan mereka. Kehilangan itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tahan. Di satu sisi, Xiao Li melambaikan kepalanya dan berkata sambil tertawa. Aku benar-benar penasaran apakah Xiao Yanxi mampu menyebabkan Saluo dengan patuh tinggal di Rock Desert City. Kita lihat saja. Saya percaya dia. Sambil tersenyum ringan, Xiao Ding berbisik. Bulan di gurun tergantung tinggi di langit seperti lempengan perak besar. Cahaya bulan yang redup bersinar, menyelimuti malam gelap Rock Desert City di dalamnya. Di wilayah barat kota Gurun Batu, ada halaman besar yang terang benderang. Dari dalamnya, ada banyak tawa dan suara yang dikeluarkan. Di atas halaman, sebuah bendera dengan tulisan, Perusahaan Tentara Bayaran San, digantung di atas tiang kayu. Di malam yang gelap, angin sepoi-sepoi bertiup-bertiup, meniup benderanya hingga diputar ke arah barat. Di sebuah ruangan di tengah halaman, cahaya redup benar-benar menghilangkan kegelapan. Ada dua orang di dalam ruangan itu. Salah satu dari mereka tidak mengherankan orang yang berkonflik dengan Xiao Yan dan yang lainnya di sore hari, Mo Xing. Pria parubaya yang duduk di atasnya secara alami adalah pemimpin perusahaan dari perusahaan mercenari pasir, Luo Bu. Pemimpin perusahaan, Xiao Ding dan kelompoknya menjadi semakin sombong. Semua orang tahu bahwa perusahaan mercenari pasir kita adalah kekuatan lama di dalam kota gurun pasir. Dua bocah-bocah yang baru saja tiba beberapa tahun lalu ini sebenarnya berani mengabaikan kami. Jika kita terus membiarkannya berkembang, kita mungkin akan menghadapi masalah yang tidak ada habisnya di masa depan. Mo Xing menjilat bibirnya dan berkata dengan suara dingin dan jahat. Di kursi pemimpin, pria parubaya itu mengangkat matanya, menatap ke arah Mo Xing di bawah dan berkata dengan lemah. Apakah kamu berhasil menemukan apa yang sebenarnya mereka lakukan di sana? Tidak. Orang-orang yang saya bawa tidak memiliki kesempatan untuk mendekat ketika kami diusir oleh Xiao Li dan kelompoknya. Dengan wajah sedikit merah, Mo Xing berkata dengan malu-malu. Mendengar ini, pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia mendengus, jelas tidak senang dengan kemampuan Mo Xing dalam menangani masalah. Keringat dingin muncul di dahi Mo Xing saat mendengar dengusan itu. Dia buru-buru berkata. Pemimpin perusahaan, meskipun aku tidak tahu apa tujuan sebenarnya mereka, itu pasti sesuatu yang luar biasa agar Xiao Ding yang licik menggunakan semua usahanya untuk mencari. Apalagi daerah tempat mereka berada tidak jauh dari Rock Desert City. Jadi, kami punya banyak alasan untuk masuk ke area itu. Luo Bu menganggukkan kepalanya. Masih ada keraguan di wajahnya. Sebelum dia tahu persis benda apa itu, dia tidak mau bertarung dengan perusahaan mercenari desert metal. Dia mungkin seorang Dado Usi, tetapi orang lain di perusahaannya, selain Mo Xing yang merupakan seorang Go Usi, semuanya lebih lemah dari seorang Go Usi. Di sisi lain, selain Xiao Ding dan Xiao Li menjadi Do Usi, perusahaan tentara bayaran logam gurun memiliki 2 bintang lagi Do Usi. Kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih kuat dari perusahaan tentara bayaran San. Jadi, Luo Bu juga sedikit takut pada perusahaan mercenari desert metal. Pemimpin perusahaan. Kami tidak bisa kehilangan kesempatan ini. Ada terlalu banyak rahasia di gurun. Jika Xiao Ding dan yang lainnya menggali beberapa teknik dou kelas tinggi atau metode Qi yang ditinggalkan oleh orang-orang di masa lalu, maka perusahaan mercenari desert metal akan benar-benar dapat melewati perusahaan mercenari pasir kita di masa depan. Melihat keraguan Luo Bu, Mo Xing memarahi diam-diam di dalam hatinya sebelum mulai menghasut. Baiklah, ditekan oleh Mo Xing, Luo Bu juga mulai menjadi bimbang. Dia merenung sedikit lebih lama. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri tetapi menganggukkan kepalanya. Kumpulkan anggota besok dan rebut sebidang tanah itu dari perusahaan tentara bayaran logam gurun. Melihat Luo Bu akhirnya setuju, senyum ceria muncul di wajah Mo Xing. Kejahatan melintas di mata mungilnya. Pemimpin perusahaan Luo Bu, keputusanmu benar-benar mengecewakan. Suara samar tiba-tiba terdengar di kamar tanpa peringatan. Suara yang tiba-tiba terdengar menyebabkan wajah keduanya di ruangan itu berubah drastis.
Mereka tiba-tiba menoleh dan terkejut saat menyadari bahwa seorang pemuda berpakaian hitam tanpa sadar muncul di kursi di sudut ruangan. "Kamu siapa?" Menatap dengan kaget pada pemuda yang bisa memasuki ruangan tanpa dia sadari, Luo Bu berteriak. Namun, suaranya tegas di luar tapi lemah di dalam. "Pemimpin perusahaan, dia adalah saudara dari Xiao Ding dan Xiao Li." Melihat wajah Xiao Yan, Mo Xing mundur selangkah dan tiba-tiba berteriak. Mendengar ini, mata Luo Bu menyusut saat dia menatap Xiao Yan dengan saksama. Dia berkata dengan suara muram. "Teman muda, apakah ada alasan bagimu untuk mengunjungi perusahaan mercenari pasir kita, larut malam?" Setelah melihat dengan matanya sendiri cara seperti hantu di mana Xiao Yan muncul, Luo Bu tidak cukup bodoh untuk memperlakukannya sebagai pemuda yang bodoh. Tidak banyak, hanya saja saya berharap pimpinan perusahaan Luo Bu mengontrol anggota Sun Mercenary Company Anda selama beberapa hari ini dan menghentikan mereka keluar untuk mengganggu kakak dan kakak kedua saya dalam menjalankan bisnis mereka. Jari Xiao Yan dengan lembut bergerak di atas meja saat dia berkata sambil tertawa. "Bocah, kamu terlalu sombong. Kamu pikir kamu siapa?" Mendengar kata-kata Xiao Yan, Mo Xing segera membalas dengan marah. "Berisik." Mengangkat matanya, Xiao Yan menatap Mo Xing di belakang Luo Bu. Rasa dingin melintas di mata hitam pekat. Dia bangkit, lalu, tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam dan melewati rintangan di ruangan dengan cara seperti kilat. Sesaat kemudian, telapak tangannya dengan lembut mendarat di punggung Mo Xing. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dengan lembut dan berbisik. "Kamu penasehat anjing. Rencana yang kamu buat agak jahat." Catatan, penasihat anjing berarti seseorang yang memberikan ide-ide buruk atau terpengaruh. Segera setelah dia mengucapkan kata-kata itu, nyala api putih yang tebal tiba-tiba melonjak dari telapak tangan Xiao Yan. Itu kemudian dengan cepat masuk ke tubuh Mo Xing, yang wajahnya dipenuhi ketakutan. Dengan suara teredam, Mo Xing yang masih hidup, berubah menjadi tumpukan abu hitam pekat dalam sekejap mata. Membunuh Mo Xing dalam sekejap, Xiao Yan menepuk tangannya dan perlahan menggerakkan kakinya ke depan Luo Bu, yang punggungnya yang kaku menghadap ke arahnya. Dia melihat wajah yang dipenuhi keringat dan tanpa sadar tersenyum. Mengamati senyum di wajah pemuda itu, tenggorokan Luo Bu berguling sedikit. Kecepatan seperti hantu yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya telah membuatnya menggigil. Persyaratan untuk menampilkan kecepatan dan kekuatan yang menakutkan seperti ini, adalah bahwa seseorang setidaknya harus menjadi Do Wang. Do Wang, Luo Bu menatap wajah lembut dan tampan dari pemuda di depannya. Dia diam-diam bergumam di dalam hatinya. Seorang Do Wang yang bahkan belum berusia 20 tahun? Ya, hal yang saya sebutkan sebelumnya, Xiao Yan bermain dengan api putih tebal di telapak tangannya dan bertanya dengan senyum lagi. "Gu." Menelan air liurnya, Luo Bu menyeka tetesan keringat dingin di dahinya. Senyuman jelek muncul di wajahnya saat dia dengan bijaksana berkata dengan suara kering. "Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Perusahaan Sun Mercenary tidak akan mengambil setengah langkah pun ke area itu." Bab 192 Lorong. Di luar Rock Desert City, matahari yang terik bersinar dari atas, sementara anggota dari perusahaan tentara bayaran logam gurun melanjutkan pencarian rinci mereka. "Kakak, apakah kamu menyadari bahwa tampaknya tidak ada satupun anggota perusahaan mercenari pasir di sekitar sini?" Berdiri di atas salah satu bukit pasir, tatapan Xiao Li menyapu sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, dia mengerutkan kening, memiringkan kepalanya dan memberitahu Xiao Ding di sampingnya. "Hehe, mereka tidak hanya absen di sini, bahkan di Rock Desert City, jumlah anggota perusahaan tentara bayaran Sun yang berkeliaran secara aneh telah menurun drastis. Dan menurut berita terakhir saya, tadi malam, Mo Xing sepertinya telah meninggal." Tapi Luo Bu tidak marah karena ini. Sebaliknya, dia begitu pendiam seolah-olah dia tidak mengetahuinya. Sedikit ejekan muncul di mata Xiao Ding saat dia tersenyum dan berkata, "Xiao Yanxi menjadi semakin sulit untuk dilihat." Dia memberikan perlakuan seperti itu kepada perusahaan mercenari pasir tetapi mampu menakut-nakuti Luo Bu sampai dia bahkan tidak berani kentut. Cek, kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Ini benar-benar membuat seseorang terdiam. Dalam beberapa tahun kami belum bertemu, pria ini menjadi semakin misterius.
Xiao Li mengangguk dan tertawa getir. Xiao Ding tertawa pelan. Dia memiringkan kepalanya dan pandangannya mengarah ke gundukan pasir yang dialokasikan untuk istirahat. Di sana, Xiao Yan tidak masuk tenda untuk bersembunyi dari terik matahari. Sebagai gantinya, dia menahan paparan matahari yang panas, duduk bersila di atas pasir panas yang membakar dan perlahan menyerap energi api yang kaya di sekitarnya. Dia membiarkan peluh jatuh dari keningnya seperti air mengalir, membasahi pakaiannya. Dulu ketika dia masih muda, bakat pelatihannya mungkin luar biasa tetapi dia akhirnya kekurangan ketangguhan dan ketekunan karenanya. Saya pikir meskipun 3 tahun dia dianggap tidak berguna mungkin telah menyebabkan dia menerima tatapan dan ejekan yang menghina, itu mungkin telah mengembalikan persyaratan terakhir yang hilang yang diperlukan baginya untuk mengambil langkah menjadi orang yang benar-benar kuat, paling tidak. Xiao Yanzi di masa lalu tidak akan pernah datang ke Gurun Tager sendirian atau memiliki ketekunan untuk menanggung pelatihan yang begitu keras. Menonton Xiao Yan yang tampak tidak mau menyia-nyiakan sedetik pun, Xiao Ding mengeluarkan pujian sebelum menghela nafas secara emosional. Iya. Mendengar ini, Xiao Li menganggukkan kepalanya merasakan hal yang sama. Bakat memang penting untuk menjadi orang yang benar-benar kuat tetapi jika tidak didukung oleh keuletan yang tak kenal lelah, pencapaian akhir hanya akan menjadi rata-rata. Benua Douqi sangat besar. Secara alami ada banyak orang berbakat, tetapi hanya sedikit orang yang akhirnya berhasil menjadi yang kuat di puncak. Dengan demikian, waktu yang dihabiskan Xiao Yan sebagai orang yang tidak berguna saat itu, akan memiliki efek paling menonjol pada jalan masa depan Xiao Yan untuk menjadi kuat. Ketika saatnya tiba, dia mungkin tiba-tiba menyadari bahwa 3 tahun sebagai sampah bukanlah sebuah kemunduran, tetapi merupakan jenis cobaan yang akan mempengaruhi sisa hidupnya. Pemimpin perusahaan. Kelompok 3 sepertinya menemukan beberapa jejak gang. Xiao Li dengan penasaran menatap penguasa besar di tanah dan tertawa ketika dia berkata. Saat Xiao Ding dan Xiao Li menghela nafas secara emosional, sesosok manusia tiba-tiba berlari dengan cepat dari kejauhan sambil berteriak dengan penuh semangat. Kamu menemukannya? Mendengar suara itu, Xiao Ding dan Xiao Li terdiam sejenak. Sukacita yang tak terkendali segera muncul di wajah mereka. Setelah bertukar pandangan satu sama lain, tatapan mereka beralih ke gundukan pasir lain dan melihat bahwa Xiao Yan sudah membuka matanya. Ada keterkejutan dan keterkejutan di wajahnya. Mendengar suara itu, Xiao Yan sempat bingung. Dia kemudian buru-buru meninggalkan mode pelatihannya, menepuk pasir kuning dari tubuhnya dan bergegas ke sosok manusia yang masih berlari. Dia dengan cepat bertanya. Sudahkah Anda menemukan jalan masuk? Hehe, sepertinya jejak kecil ditemukan. Berdasarkan pengalaman kami, kemungkinan besar itu adalah jalan yang menuju ke tanah. Kompi tentara bayaran membuka mulutnya dan menyeringai saat dia berkata. Baik. Menepuk kedua telapak tangannya dengan kuat, Xiao Yan dengan cemas mendesak. Pergi. Cepat, bawa aku kemari untuk melihatnya. Baik. Tatapan tentara bayaran menyapu ke arah Xiao Ding dan Xiao Li yang bergegas, menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan buru-buru berbalik untuk memimpin jalan. Mengikuti tentara bayaran, mereka lari singkat ke utara selama beberapa menit. Ada kerumunan besar di sana yang mengelilingi tanah pasir yang sedikit tertekan sementara mereka berbisik di antara mereka sendiri. Minggir! Minggir! Tentara bayaran yang memimpin jalan berteriak, memaksa membuka rute. Xiao Yan mengikutinya dan terkejut menemukan bahwa tanah cekung di sini memiliki lubang selebar setengah meter yang digali oleh tentara bayaran di tengahnya. Matanya menatap ke dalam lubang dan menemukan bahwa itu gelap gulita. Ada juga udara panas samar yang naik dari dalam. Apakah ini? Xiao Yan menunjuk ke arah lubang gelap, bertanya pada semua orang di sekitarnya. Haha. Iya. Lubang ini awalnya terhalang oleh pasir kuning. Jika King Lin tidak merasakan bahwa ada ki aneh yang tersisa di sini, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menemukannya. Salah satu tentara bayaran itu tertawa saat dia menjawab. Mendengar ini, Xiao Yan menatap ke arah King Lin di seberangnya. Dia menyadari bahwa gadis kecil itu memiliki pasir kuning yang menempel di rambutnya. Namun, wajah mungilnya yang indah mengandung kebahagiaan. Merasa bahwa tatapan Xiao Yan telah melihat ke atas, mata King Lin bertemu dengannya. Wajah kecilnya malu saat dia berkedip pada Xiao Yan.
Haha, gadis kecil, cantik sekali. Xiao Yan mengangkat ibu jarinya ke arah King Lin. Melihat senyum cemerlang muncul di wajah gadis kecil itu, Xiao Yan tersenyum lembut. Dia perlahan-lahan datang ke pintu masuk yang gelap gulita dan membalik tangannya. Sebuah batu cahaya bulan muncul di tangannya, yang dia lemparkan ke dalam lubang. Cahaya redup yang dipancarkan dari batu cahaya bulan berguling-guling di dalam gua yang gelap gulita beberapa kali sebelum secara bertahap dan sepenuhnya menghilang. Melihat Moonlight Rock yang menghilang dengan cepat, Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Sepertinya terowongan ini bukanlah garis lurus. Iya. Kami melakukan survei awal sebelumnya. Setidaknya ada lebih dari 10 terowongan dan masing-masing terowongan berbelok dan berputar, seperti ular besar yang memanjat. Tentara bayaran yang memimpin jalan tersenyum pahit dan menjawab. Xiao Yan mengerutkan kening, merasa sedikit kesal. Putih tebal di telapak tangannya dan bertanya dengan senyum lagi. Mengapa saya tidak mengirim orang untuk menelusuri terowongan satu persatu? Suara tawa Xiao Ding tiba-tiba terdengar dari belakang. Berbalik, Xiao Yan menatap Xiao Ding dan Xiao Li sebelum menggelengkan kepalanya sambil berkata. Mungkin ada bahaya yang tidak diketahui di bawah. Perusahaan Mercenary Desert Metal telah memobilisasi begitu banyak orang untuk membantu saya menemukan terowongan. Saya sudah sangat puas jika saya masih membiarkan mereka masuk, mereka mungkin akan menemui sesuatu yang melukai atau membunuh mereka. Ini akan menjadi situasi yang tidak ingin saya lihat. Brother Xiao Yan, Anda tidak perlu khawatir. Perusahaan Mercenary Desert Metal kami tidak memiliki siapapun yang takut mati. Anggota dari perusahaan tentara bayaran logam gurun tertawa terbahak-bahak. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Saya akan memilih lebih dari 10 anggota yang cukup kuat dan menemani Anda untuk melihatnya. Bagaimanapun, saya akan khawatir jika saya membiarkan Anda turun sendiri. Jika ada kecelakaan yang terjadi, saya khawatir ayah kita yang marah akan langsung bergegas dari kota hutan dan membantai kita. Xiao Ding merenung sejenak sebelum tertawa pelan. Mendengar ini, Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Setelah berpikir dalam diam sejenak, dia berkata dengan muram. Tetapi jika kita menemui situasi yang tiba-tiba di bawah ini, saya berharap kakak dapat memimpin semua orang dan mundur dulu. Untuk keselamatan saya, Anda tidak perlu khawatir. Melihat ekspresi serius Xiao Yan, Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandang dan mengangguk. Setelah Xiao Yan menyelesaikan masalah dengan perusahaan tentara bayaran San tadi malam, mereka tidak lagi meragukan kekuatan yang dia sembunyikan. Itu. Tuan muda, di terowongan di bawah, masih ada ki dari setengah tahun yang lalu yang masih tersisa. Saya pikir saya harus dapat membimbing Anda untuk menemukan terowongan yang tepat. Saat Xiao Yan bersiap untuk bergerak, suara malu-malu King Lin tiba-tiba menyebabkan alisnya terangkat karena terkejut. Betulkah? Dengan cepat memiringkan kepalanya, Xiao Yan menatap King Lin yang imut seperti boneka porselen dan berkata dengan gembira. Iya. Melihat kebahagiaan Xiao Yan, King Lin menutup mulutnya dan tertawa sambil mengangguk. Gadis kecil yang berguna. Haha. Melompati lubang, Xiao Yan menepuk kepala kecil King Lin. Dia menghadapi Xiao Ding dan Xiao Li dan bertanya sambil tersenyum. Karena sudah seperti itu, haruskah kita mulai? Haha, baiklah. Xiao Ding tersenyum dan mengangguk. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya sebelum dia dengan cepat menyebutkan beberapa nama. Setelah itu, dia menghadapi sisanya dan dengan serius memerintahkan. Begitu kita memasuki terowongan, tingkatkan pertahanan di sekitarnya. Anda pasti tidak mengizinkan siapapun datang dan membuat masalah. Struktur pasir semacam ini sangat tidak stabil. Jika seseorang tidak berhati-hati, guain mungkin terjadi dan mengubur orang di dalamnya hidup-hidup. Pemimpin perusahaan, yakinlah bahwa jika ada yang berani memasuki wilayah ini selama periode waktu ini, kami akan menjadi kejam terlepas dari siapa mereka. Mendengar perintah Xiao Ding, anggota dari perusahaan tentara bayaran logam gurun menutupi wajah mereka dengan keganasan saat mereka menangis serempak. Adapun Anda, kakak kedua. Anda perlu mengarahkan situasi di sini begitu kita turun. Jika kita tidak meminta seseorang untuk mengendalikan situasi di atas, saya akan merasa sedikit tidak yakin. Setelah mengeluarkan perintahnya, Xiao Ding masih merasa sedikit tidak aman,
sehingga dia sekali lagi memiringkan kepalanya ke arah Xiao Li dan berbicara. Mendengar ini, Xiao Li, yang semula berniat untuk mengikuti, hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Begitu dia mengatur semuanya dengan tepat, Xiao Ding mengeluarkan seikat besar tali dari satu sisi. Dia menguji tingkat ketangguhannya lalu mengikatnya pada tiang kayu yang sudah diperbaiki dengan benar. Di saat yang sama, dia melempar tali ke dalam lubang. Terowongannya tidak terlalu terjal. Tali ini dimaksudkan sebagai asuransi. Jika orang-orang di bawah berteriak, orang-orang di atas bisa menggunakan tali untuk segera menarik kita. Xiao Ding berkata sambil menepuk tangannya. Melihat bahwa Xiao Ding bahkan memikirkan hal ini dengan hati-hati, Xiao Yan tersenyum pahit. Dia memimpin untuk tiba di pintu masuk terowongan, memiringkan kepalanya dan melambai ke King Lin di sisinya. Menyadari tindakan Xiao Yan, King Lin buru-buru berlari. Sepasang mata hijau gelap yang aneh menatap Xiao Yan dengan cerdas. Xiao Yan menyapu pandangannya dengan kasar ke mata hijau tua itu dan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan menarik King Lin ke dadanya di bawah wajah tertegunnya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Nanti, kamu akan menunjukkan jalannya." Dipeluk oleh Xiao Yan, wajah King Lin berangsur-angsur menjadi merah. Dia menurunkan wajah kecilnya dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. "Semuanya, ayo kita bergerak." Dengan tawa lembut, Xiao Yan mengangguk ke arah Xiao Ding, meraih tali dan melompat ke lubang hitam pekat. Api surgawi, apakah itu benar-benar ada di bawah? Aku harap itu tidak akan mengecewakanku. Xiao Yan bergumam pelan saat tubuhnya dengan cepat meluncur di atas terowongan sambil memeluk erat King Lin ke dadanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 193 Menyelidiki. Di dalam terowongan yang gelap gulita, Xiao Yan memeluk King Lin dengan erat saat mereka menggunakan tanjakan terowongan untuk terus menurun. Di tangan King Lin ada batu cahaya bulan. Itu memancarkan cahaya lembut dan redup, memungkinkan Xiao Yan untuk melihat apakah rute di depan ada penghalang. Tidak jauh di belakang mereka berdua, lebih dari 10 cahaya redup mengikuti. Setiap orang menyandarkan punggung mereka ke dinding terowongan yang menciptakan suara, cici, yang bergema di dalam terowongan. Saat tubuhnya turun, tatapan Xiao Yan menyapu dua dinding terowongan di sampingnya. Beberapa saat kemudian, dia agak terkejut saat menyadari bahwa terowongan itu sangat mulus. Tidak ada bebatuan yang menonjol dari dinding. Melihat terowongan itu, tampaknya itu dibuat oleh beberapa pilar energi yang sangat besar yang dibebankan langsung melalui tanah. Setelah 2 hingga 3 menit turun dengan kecepatan yang sama, Xiao Yan akhirnya melihat dasar terowongan. Kakinya sedikit menekuk dan sesaat kemudian, tubuhnya yang membungkuk mencapai tanah, mengeluarkan suara yang teredam. Saat tubuhnya tegak, dia benar-benar meniadakan gaya kebalikan dari penurunannya. Setelah mendarat di tanah, Xiao Yan melepaskan King Lin dari pelukannya. Dia menariknya, mengambil beberapa langkah ke depan dan menyapu pandangannya ke terowongan di depannya. Seperti yang diharapkan, dia menemukan lebih dari 10 terowongan yang benar-benar gelap. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiao Yan tersenyum dan berkata kepada King Lin, "Kamu harus mencoba dan merasakan terowongan yang benar. Ini akan membutuhkan setidaknya beberapa hari sebelum kami dapat menyelesaikan pencarian jika kami berjalan menyusuri setiap terowongan." "Iya." Mengangguk, tangan kecil King Lin menarik Xiao Yan. Matanya berkedip dan 3 bintik kecil berwarna hijau di sekitar pupil hijau gelapnya muncul dengan tenang. Karena cahaya redup di terowongan, Xiao Yan tidak dapat merasakan perubahan di mata King Lin. Dan 3 bintik kecil berwarna hijau di sekitar pupil hijau gelapnya muncul dengan tenang. King Lin perlahan menutup matanya dan merasakan ki di terowongan. Lingkungan sekali lagi menjadi sunyi. Sesaat kemudian, gelombang suara yang teredam datang dari belakang, dan Xiao Yan tahu bahwa Xiao Ding dan yang lainnya telah menyusul. Memiringkan kepalanya, Xiao Yan memberi isyarat kepada Xiao Ding dan yang lainnya untuk tetap diam dan kemudian menunjuk ke King Lin yang bermata tertutup. Melihat tindakan Xiao Yan, Xiao Ding menganggukkan kepalanya. Dia membuat isyarat tangan dan menyebabkan orang-orang yang telah mendarat di belakangnya menelan pertanyaan mereka dengan penuh pengertian. Menempatkan tali di tangannya dengan benar, Xiao Ding dan anggota lain dari perusahaan mercenari Desert Metal perlahan-lahan menarik senjata mereka.
Setelah itu, mereka diam-diam melangkah maju, mengepung dan melindungi Xiao Yan dan King Lin di tengah. Tatapan hati-hati mereka terus menyapu sekeliling mereka. Keheningan berlangsung beberapa saat sebelum King Lin akhirnya membuka mata hijaunya yang gelap secara bertahap. Tangan kecilnya menunjuk ke sebuah terowongan yang sedikit di sebelah kiri mereka dan berkata dengan lembut. Tuan muda, meskipun terowongan lain juga memiliki sisa-sisa ki, terowongan ini memiliki yang terpadat. Sepertinya siapapun yang ada di sini menghabiskan waktu paling lama di sana setengah tahun yang lalu. Mendengar ini, tatapan Xiao Yan mengarah ke terowongan yang benar-benar gelap. Terowongan ini jelas sangat panjang. Saat tatapannya melihat ke atas, hanya ada kegelapan yang dalam. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia melihat situasi ini. Memiringkan kepalanya, Xiao Yan dan Xiao Ding bertukar pandang. Yang pertama kemudian menghela nafas lembut dan akan memimpin ketika dia dihentikan oleh Xiao Ding. Tunggu sebentar, Xiao Ding menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik dan dengan lembut berkata kepada seorang pria besar dengan sosok yang kokoh. Hanmu, bisakah kamu menyelidiki sedikit untuk melihat apakah terowongan ini memiliki sesuatu yang tidak biasa tersembunyi di dalamnya? Iya. Mendengar ini, pria besar bernama Hanmu menganggukkan kepalanya. Dia berjalan menuju bagian depan terowongan hitam pekat dan membungkuk di lantai. Sisi wajahnya menyentuh lantai sementara sepasang tangannya dengan kasar dimasukkan ke permukaan pasir. Ini adalah... Melihat tindakan aneh Hanmu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran. Afinitas Hanmu adalah variasi dari elemen dasar, elemen pasir. Jadi, dia dapat menggunakan bantuan dari pasir di gurun untuk merasakan beberapa ki tersembunyi yang mungkin sulit dirasakan oleh orang lain. Mu Ding menjelaskan. Di tempat yang tidak diketahui seperti ini, kita harus sangat berhati-hati. Mengisi secara acak bukanlah langkah yang bijaksana. Haha, benar-benar ada cukup banyak orang unik di perusahaan mercenari Desert Metal. Kerja sama kelompok semacam ini secara alami jauh lebih baik daripada yang saya cari secara acak. Xiao Yan tersenyum sebelum menghela nafas. Hanya beberapa trik kecil untuk bertahan hidup. Xiao Ding menggelengkan kepalanya sembarangan. Dia kemudian mengangkatnya dan menatap pria besar yang telah menyelesaikan penyelidikannya. Bagaimana itu? Penyelidikan belum selesai, Hanmu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum pahit. Saya telah menyelidiki sekitar jarak 500 meter tetapi tidak menemukan ki yang tersembunyi. Saat saya berencana untuk melanjutkan sedikit lebih dalam, bagaimanapun, saya menemukan bahwa energi tipe tanah telah benar-benar menghilang. Menggantinya adalah energi jenis api yang sangat panas. Dalam lingkungan seperti itu, penyelidikan saya menjadi tidak berguna. Energi tipe tanah telah menghilang. Mendengar ini, Xiao Yan dan Xiao Ding terkejut. Area jauh di bawah gurun seharusnya menjadi tempat energi tipe tanah terkaya. Bagaimana itu bisa hilang sepenuhnya? Sepertinya ada yang aneh di dalam. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Api panas melompat ke matanya yang hitam pekat. Semakin asing tempat ini, semakin besar kemungkinannya memiliki api surgawi. Untuk Xiao Yan yang telah mengalami kesulitan mencari api surgawi, ini tidak diragukan lagi merupakan berita yang menarik dan bagus. Melihat sikap Xiao Yan, Xiao Ding tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya menelan beberapa kata peringatan yang ingin dia katakan. Ayo masuk dan lihat. Jika kita melihat sesuatu yang salah, saya sarankan kita mundur dulu dan kemudian membuat perencanaan yang tepat. Bagaimanapun, kita sudah tahu bahwa tempat itu ada di sini. Selama kita meluangkan waktu, kita harus bisa mencapai target kita. Xiao Ding berkata dengan muram. Xiao Yan tersenyum. Dia dengan lembut menyentuh penguasa Xuan berat di punggungnya dan menghela nafas. Setelah menempatkan King Lin di belakangnya, dia memimpin dan berjalan ke terowongan gelap ini. Berjalan ke terowongan yang benar-benar gelap, Xiao Yan merasa tubuhnya agak dingin. Dia menjilat bibirnya dan menyapu matanya yang menyipit ke dinding terowongan yang indah. Jarinya mengusap cincin penyimpanannya dan pil pemulihan energi, dengan cepat dimasukkan ke dalam mulutnya. Tindakan semacam ini hampir menjadi kebiasaan Xiao Yan sebelum dia melakukan apapun. Bagaimanapun, sulit untuk mengatakan kapan Douki kecil itu akan memiliki kemampuan untuk menentukan apakah dia hidup atau mati. Ingat,
letakkan batu cahaya bulan di dinding terowongan di setiap tanda 50 meter. Xiao Ding, yang berada di belakang Xiao Yan, dengan lembut memerintahkan anggota perusahaan mercenari logam gurun. Di depannya, Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya. Kakak laki-lakinya mencakup semua aspek ketika dia melakukan sesuatu, memastikan setiap detail kecil. Lebih dari 10 sosok manusia, dengan bantuan cahaya dari batu cahaya bulan, perlahan berjalan di dalam terowongan yang gelap gulita. Karena mereka tidak yakin akan bahaya macam apa yang ada, semua orang tetap diam. Sepanjang perjalanan, selain gemerisik samar langkah kaki mereka, semuanya hening. Di dalam terowongan yang cukup gelap, tidak ada yang tahu tentang waktu. Semua orang terus maju dengan cara yang agak kaku. Adapun terowongan itu, tampak seolah-olah tidak pernah berakhir dan tidak ada yang bisa melihat cahaya di ujungnya. Pemandangan seperti ini, seolah-olah mereka terus berjalan menuju pusat dunia. Saat mereka mulai masuk lebih dalam ke dalam terowongan, Xiao Yan tiba-tiba merasakan rasa dingin yang menyelimuti tubuhnya tiba-tiba menghilang. Menggantinya adalah sedikit kehangatan. Merasakan perubahan ini, langkah Xiao Yan perlahan berhenti. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Xiao Ding dan yang lainnya. Melihat keterkejutan di wajah mereka, dia dengan lembut menjilat bibirnya dan berkata dengan lembut. Bukan karena energi tipe dasar telah menghilang. Sebaliknya, energi jenis api terlalu padat sehingga menekan energi jenis tanah ke titik yang sangat sulit untuk dirasakan. Kami baru saja memasuki wilayah energi jenis api, namun sudah sangat padat. Jika kita terus maju, betapa menakutkannya itu? Jangan bilang kalau di bawah tempat ini memang ada api surgawi. Xiao Ding berkata dengan suara tercengang. Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Api hasrat muncul di matanya. Api surgawi. Ini adalah hal luar biasa yang diimpikannya sejak dia mulai melatih mantra api. Sekarang, itu akan muncul di hadapannya. Antisipasi tiba-tiba semacam ini hampir menyebabkan Xiao Yan gemetar karena kegirangan. Ayo pergi. Terus turun. Semuanya, jika kamu tidak bisa menahan pemanggangan dari energi tipe api di sekitarnya, maka tolong hentikan. Kalau tidak, jika kamu terus turun, kamu mungkin akan terbakar menjadi abu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, berbalik dan berkata dengan serius. Iya. Melihat ekspresi serius di wajah Xiao Yan, tidak ada yang berani mengambil kata-katanya dengan enteng. Mereka segera menganggukkan kepala sebagai jawaban. King Lin, jika kamu merasa bahwa kamu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, lakukan apa yang telah saya katakan. Apakah kamu mengerti? Menundukkan kepalanya, Xiao Yan memberitahu King Lin dengan serius. Iya. King Lin menganggukkan kepalanya dengan patuh, melihat ekspresi di wajah kecil King Lin, tampaknya energi jenis api panas di sekitarnya tidak membuatnya tidak senang. Begitu dia memberikan perintah yang sesuai, Xiao Yan mengencangkan tinjunya dan melangkah menuju daerah bagian dalam terowongan yang semakin dalam. Di bagian sisa perjalanan, energi jenis api di sekitarnya semakin padat saat semua orang melangkah lebih dalam. Beberapa anggota yang sedikit lebih lemah mulai tidak dapat mentolerir suhu tinggi dan tanpa daya memilih untuk mundur. Meskipun ada beberapa yang mundur, penurunan terus berlanjut. Pada akhirnya, hanya Xiao Yan, Xiao Ding, dan King Lin yang bertahan dan mendorong ke depan. Sisanya ditarik keluar ketika mereka tidak bisa menahan energi jenis api yang semakin mudah tersinggung. Saat mereka melangkah lebih dalam, ekspresi Xiao Yan juga menjadi semakin serius. Selain serius, ada sedikit kegembiraan yang tak terkendali. Ini karena dia bisa merasakan bahwa rute sirkulasi, mantra api, di tubuhnya secara otomatis mulai dengan cepat beredar dengan api ungu Douqi tanpa kendali darinya. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi sejak dia mulai berlatih. Kita hampir sampai, setelah berbelok di tikungan lain, cahaya berwarna merah muncul di ujung terowongan tak jauh dari situ. Melihat ini, tubuh Xiao Yan menggigil dengan penuh semangat. Dia menyeka keringat di wajahnya. Suaranya paruh saat dia berkata dengan datar. Ketiga orang itu meningkatkan kecepatan mereka untuk peregangan terakhir. Mereka dengan cepat melewati rute pendek ini dan akhirnya sampai di ujung terowongan. Berdiri di ujung terowongan, mereka bertiga menyaksikan dunia merah menyala di depan mereka dengan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bab 194 Makhluk Misterius di Magma.
Magma merah menyala perlahan mengalir di dalam ruang bawah tanah yang sangat besar. Kadang-kadang, akan ada gelembung udara besar yang melayang keluar dari dalamnya. Sesaat kemudian, akan ada ledakan lembut saat gelembung pecah. Magma panas akan menyembur dari dalam, tampak seindah kembang api merah yang menyala-nyala. Berdiri di ujung terowongan kecil, Xiao Yan, Xiao Ding, dan King Lan menatap dunia magma yang tidak pernah berakhir. Selain terkejut, mereka semua tanpa sadar menelan ludah mereka. Aku tidak menyangka, yang tersembunyi di bawah Rock Desert City, akan ada tempat yang menakutkan. Dengan lapisan cahaya berwarna hijau tua di tubuhnya, Xiao Ding menyeka keringat dari wajahnya dan menghela nafas karena terkejut. Ya, betapa megahnya dunia magma bawah tanah, tubuh Xiao Yan juga ditutupi oleh lapisan jubah Douki. Meskipun demikian, suhu di sekitarnya juga menyebabkan seluruh tubuhnya terasa panas. Kemana kita pergi sekarang? Tidak ada jalan tersisa. Selain itu, saya berlatih menggunakan metode Ki tipe kayu, yang ditundukkan oleh energi tipe api. Jika saya tidak memiliki kekuatan bintang 5 Doushi, saya pikir saya tidak akan bisa sampai di sini. Namun, ini adalah batas saya. Xiao Ding tersenyum pahit pada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Jika afinitasnya bukan dari elemen api, dia tidak akan tahan dipanggang oleh suhu tinggi dan akan menyerah. Selain itu, sejak mereka tiba di Jalan Buntu, Xiao Yan dengan jelas menyadari bahwa energi jenis api di sini lebih panas dan lebih liar daripada di terowongan. Menghembuskan napas dengan lembut, Xiao Yan menunduk dan melihat King Lin yang mengikuti di belakangnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi tertegun. Dibandingkan dengan wajah Xiao Yan dan Xiao Ding yang berkeringat, King Lin tampak jauh lebih santai. Perlu diketahui bahwa King Lin tidak memiliki banyak kekuatan dan cukup lemah. Setelah menenangkan hatinya, Xiao Yan, yang menatap tajam ke arah King Lin, bisa merasakan bahwa tubuh yang terakhir memancarkan energi dingin yang tidak pernah berakhir. Sebagian besar karena energi inilah King Lin dapat terus mengikuti mereka sampai akhir terowongan. Gadis ini benar-benar memiliki beberapa hal yang aneh. Apa ini karena garis keturunan orang ular dalam dirinya? Tapi bahkan jika orang ular sejati tiba di tempat seperti itu, mereka juga akan meratap dan memilih untuk mundur. Xiao Yan mengernyitkan alisnya, merasakan kecurigaan di dalam hatinya. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Xiao Ding menatap dunia magma yang bergulir sebelum memiringkan kepalanya dan bertanya. Aku ingin masuk dan melihat-lihat, Xiao Yan merenung beberapa saat sebelum berbisik. Masuk? Memasuki magma itu? Tidak ada jalan tersisa. Jangan bilang kamu ingin berenang? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Xiao Ding berubah saat dia sedikit menegur. Haha. Secara alami tidak mungkin untuk berenang. Dengan suhu di sini, bahkan baja akan meleleh, apalagi aku. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melepaskan penguasa Xuan berat dari punggungnya dan menyimpannya di cincin penyimpanan. Tubuhnya sedikit bergetar dan purple cloud wings melesat dari punggungnya. Ini adalah... Mengamati sepasang sayap yang tiba-tiba muncul dari punggung Xiao Yan, mata Xiao Ding menyipit. Sesaat kemudian, dia berseru kaget. Sayap transformasi Douki? Douang? Bagaimana ini mungkin? Meskipun Xiao Ding sangat percaya diri tentang bakat pelatihan Xiao Yan, dia tidak akan pernah percaya bahwa Xiao Yan akan bisa menjadi Douang bahkan sebelum dia berusia 20 tahun. Perlu diketahui bahwa jumlah total Douang di Kekaisaran Jiamha tidak akan melebihi 20. Mereka juga orang-orang kuat terkenal yang memiliki banyak cerita, dia belum pernah mendengar ada orang yang mencapai prestasi seperti itu sebelum mereka berusia 20 tahun. Melihat ekspresi kaget Xiao Ding, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Telapak tangannya dengan lembut menyentuh sayap awan ungu saat dia berkata sambil tersenyum. Ini bukan sayap transformasi Douki. Ini hanyalah teknik Dou tipe terbang yang sangat langka. Kecepatan terbangnya jauh lebih rendah dari sepasang sayap asli yang diaglomerasi dari Douki. Namun, setidaknya bisa terbang. Mendengar penjelasan Xiao Yan, Xiao Ding menghela nafas lega. Menatap Xiao Yan dengan tatapan yang agak aneh, dia berkata, "Kamu anak kecil. Berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan?" Xiao Yan tersenyum, menggelengkan kepalanya dan mengubah topik pembicaraan. Nanti, saya akan masuk sendiri dan melihat-lihat.
Kakak, kamu harus membawa serta King Lin dan mengambil jalan yang sama kembali. Tunggu. Bahkan jika Anda mendapat bantuan dari sepasang sayap ini, suhu di ruang bawah tanah ini juga sangat menakutkan. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa menahannya untuk waktu yang sangat lama? Xiao Ding dengan hati-hati berkata sambil mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xiao Yan. Haha. Percayalah padaku. Tidak ada yang akan terjadi. Xiao Yan tertawa pelan dan berkata. Xiao Ding mengerutkan kening dan menatap Xiao Yan dengan saksama. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk tanpa daya dan berkata. Hati-hati. Jika ada perubahan, cepatlah. Iya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia baru saja akan membalikkan tubuhnya dan mengambil tindakan ketika tangan kecil yang sedingin es tiba-tiba menariknya. Tuan muda, tunggu. Sepertinya ada sesuatu di magma. King Lin buru-buru berkata sambil meraih Xiao Yan dengan erat. Mata hijaunya yang gelap menatap magma merah menyala yang tidak pernah berakhir. Apa? Mendengar ini, Xiao Yan dan Xiao Ding di sampingnya terkejut. Mereka segera menyapu mata mereka dengan tergesa-gesa di atas magma tetapi tidak menemukan apapun selain beberapa batu besar. King Lin, apa yang kamu rasakan? Di tempat yang berbahaya seperti itu, Xiao Yan tidak berani ceroboh meskipun dia memiliki Yao Lao untuk melindunginya. Dia segera bertanya dengan serius. Di dalam magma, sepertinya ada sesuatu yang ada. Aku bisa merasakan kitar selubungnya yang kecil, itu sangat kuat. Tatapan King Lin benar-benar terfokus saat dia menatap jauh ke dalam magma yang berulang kali bergulir. Cahaya muncul di mata hijaunya yang dalam. Seolah-olah dia telah melewati penghalang magma dan melihat benda misterius yang tersembunyi di bawahnya. Ada makhluk hidup? Wajah Xiao Yan kaget. Sebenarnya ada makhluk hidup di bawah magma ini yang sangat panas sehingga bisa melelehkan baja? Ini adalah sesuatu yang sulit dipercaya Xiao Yan. Iya. Apakah ini yang Anda rasakan setengah tahun yang lalu? Xiao Ding bertanya dengan suara yang dalam sambil mengerutkan kening saat dia melihat gelembung yang menggelinding di magma yang mengalir. Tidak. Ki itu bahkan lebih kuat dari yang ini. King Lin menggelengkan kepalanya dan berkata. Kekuatannya sedikit lebih besar dari Luo Bu dari perusahaan tentara bayaran San. King Lin memberi isyarat dengan tangan kecilnya saat dia berkata dengan lembut. Dia telah menjalani seluruh hidupnya di dalam Rock Desert City. Orang terkuat yang pernah dia lihat adalah Luo Bu di tingkat Dadoushi. Jadi, dia hanya bisa menggunakan dia sebagai referensi perbandingan. Sedikit lebih kuat dari Luo Bu, gumam Xiao Yan. Suaranya sedikit lebih berat pada kata, sedikit. Dari perbandingan semacam ini oleh King Lin, Xiao Yan secara kasar bisa menebak kekuatan benda yang bersembunyi di magma. Saat itu, ki misterius itu setidaknya di atas Do Wang. Jadi, King Lin menggambarkan Luo Bu jauh lebih lemah dari itu. Menurut alasan ini, makhluk hidup di magma harus memiliki kekuatan Do Uling atau lebih. Tentu saja, ini tebakan Xiao Yan. Apakah dia benar atau tidak, bahkan dia tidak terlalu yakin. Jika memang ada makhluk hidup yang bisa hidup di dalam magma, maka kekuatannya di lingkungan ini akan setara dengan Do Wang. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menghembuskan napas. Dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan suara muram, dia berkata, terlepas dari apakah ada sesuatu yang bersembunyi di bawahnya, saya harus masuk dan melihatnya. Hal yang saya butuhkan seharusnya ada di magma ini. Kakak, pergi dengan King Lin. Saya akan mencobanya. Memutar kepalanya, Xiao Yan memberikan permintaannya pada Xiao Ding. Tanpa menunggu jawaban, tubuhnya melompat dari tebing menuju magma di bawah. Sepasang sayap mengepak dan tubuhnya perlahan melayang lebih dari 10 meter di atas magma. Melihat Xiao Yan terbang di udara, Xiao Ding hanya bisa mengangguk tanpa daya. Namun, dia tetap khawatir dan tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menarik King Lin kembali ke terowongan sementara tatapannya menatap tajam ke tubuh Xiao Yan yang terbang di atas magma. Xiao Yan perlahan terbang di atas magma. Api ungu Douqi membungkus seluruh permukaan tubuhnya di dalamnya. Persepsi spiritualnya juga melewati tubuhnya dan menyebar saat Xiao Yan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Tampaknya makhluk hidup tersembunyi yang disebutkan King Lin memberi Xiao Yan sedikit tekanan.
Dalam lingkungan yang keras seperti ini, dia benar-benar harus memusatkan perhatiannya untuk menangani berbagai jenis bahaya yang bisa tiba-tiba muncul. Di dalam ruang bawah tanah, suhunya sangat menakutkan. Tubuh Xiao Yan adalah afinitas api dan dia mendapat dukungan dari api ungu Douki, tetapi kabut samar yang dipancarkan dari gelembung di magma itu panas dan disertai dengan sejenis racun api. Jadi, meski Xiao Yan telah meminum penawarnya lebih awal, dia tetap tidak berani sembarangan menghirup udara di sekitarnya. Hanya ketika dia mencapai batasnya, dia dengan hati-hati menghirup udara untuk bernafas. Xiao Yan mungkin hanya menghirup sedikit udara setiap kali tetapi udara beracun yang masuk ke tubuhnya masih menyebabkan pikirannya terasa pusing. Jika dia tidak meminum penawarnya sebelumnya, dia mungkin tidak akan mampu menahannya dan akan jatuh ke magma panas. Karena banyaknya rintangan yang ada, Xiao Yan tidak berani terbang dengan sangat cepat. Dia melayang di atas magma dan perlahan mengalihkan pandangannya ke sana. Secara alami, dia tidak berani membuat suara sedikit pun saat dia terbang, takut bahwa dia mungkin akan menarik serangan dari makhluk hidup misterius di magma. Saat dia terbang di udara, Xiao Yan semakin merasa bahwa ruang bawah tanah itu sangat besar. Aliran magma di sekitarnya telah berkumpul di sini untuk membentuk danau magma yang sangat besar. Kadang-kadang, dengan gelombang udara panas melonjak ke atas, pilar magma merah yang berapi-api tiba-tiba akan melonjak. Setiap kali ini terjadi, itu akan sangat menakutkan Xiao Yan yang terbang di atas. Dunia lava di ruang bawah tanah adalah dunia kematian. Xiao Yan terbang di atas danau magma. Setiap kali dia terbang untuk jarak pendek, dia akan merasakan jantungnya bergetar. Jika Doukinya tiba-tiba kelelahan di sini, dia bahkan mungkin tidak memiliki mayat yang tersisa untuk menceritakan kisah itu. Saat Xiao Yan terbang di atas magma, kulitnya bersinar merah. Pakaian di tubuhnya juga menjadi sangat kering. Jika ada percikan sekarang, pakaiannya akan langsung terbakar. Setelah terbang ke depan untuk jarak tertentu, Xiao Yan menoleh ke belakang sedikit. Dia menyadari bahwa jalan keluar yang sudah kecil telah menjadi lebih kecil. Di pintu keluar ruang bawah tanah, dua sosok kecil menatap tajam ke arahnya. Melihat kedua sosok itu, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia hendak melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja saat suara tajam King Lin tiba-tiba berteriak. "Tuan muda, ia mengikuti Anda. Cepat kembali ke sini." Mendengar jeritan tajam itu, Xiao Yan merasakan kepalanya berduri. Tubuhnya tidak ragu-ragu dan berubah arah dalam sekejap. Mengepakkan sayapnya, dia terbang dengan sekuat tenaga menuju pintu keluar terowongan. Tepat saat tubuh Xiao Yan bergerak, danau magma yang tenang di bawahnya tiba-tiba mengeluarkan suara teredam. Banyak sinar magma panas ditembakkan dengan keras dalam sekejap. Saat magma terbang ke segala arah, makhluk hidup misterius dengan tubuh besar tiba-tiba meledak dengan ganas dari magma. Dengan cara seperti kilat, ia membalikkan tubuhnya ke arah Xiao Yan yang melarikan diri dan menggigitnya. Bab 195 diserang. Makhluk hidup misterius itu keluar dari magma dan meringkik tajam. Itu menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan di udara, mengirim magma terbang secara acak. Danau magma yang tenang tiba-tiba menjadi mudah tersinggung. Banyak pilar api magma terangkat, memberikan pemandangan yang sangat megah. Di langit, sayap Xiao Yan dengan cepat mengepak. Danau magma yang melonjak tiba-tiba juga menyebabkan kulit di kepalanya menjadi mati rasa. Dia mengatupkan giginya dengan erat saat dia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dengan bantuan sayap awan ungu, kecepatan Xiao Yan sangat cepat. Namun, kecepatan makhluk misterius itu tidak kalah dengan kecepatannya. Saat suara meringkik menghilang, ia melesat dengan kecepatan lebih cepat dari yang diharapkan untuk ukurannya. Berangsur-angsur menyusul Xiao Yan, membuka mulut besarnya dengan sinis dan menembakkan 3 garpu seperti lidah merah cerah seperti panah tajam. "Tuan muda, hati-hati. Itu di belakangmu." Di pintu keluar terowongan, King Lin berteriak dengan suara tajam saat dia menatap makhluk hidup besar yang secara bertahap mengejar Xiao Yan. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Di sisinya, wajah Xiao Ding dipenuhi kecemasan. Dia ingin pergi dan membantu tetapi dia tidak bisa pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah mondar-mandir dengan cemas di terowongan. Setelah mendengar jeritan tajam King Lin, Xiao Yan yang terbang cepat merasakan kulit di tubuhnya menegang.
Pada saat yang sama, sebuah kekuatan panas ditembakkan dari belakangnya. Tenggorokan Xiao Yan menggulung sedikit. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berbalik. Saat dia mengepakkan sayap awan ungu, kakinya menendang dengan keras pilar batu besar di sampingnya yang tergantung di langit-langit dan berteriak. Langkah peledak. Mengikuti suaranya, tubuh Xiao Yan terlipat menjadi bentuk busur. Dengan suara, cila, pakaian Xiao Yan menempel erat di kulitnya saat tubuhnya menegang dan langsung melesat seperti anak panah yang meninggalkan busur. Kecepatannya tiba-tiba meningkat. Meminjam kekuatan dari langkah peledak, Xiao Yan menghindari pukulan mematikan dari makhluk hidup misterius di belakangnya dengan keberuntungan. Pada saat yang sama, dia memperpanjang jarak di antara mereka sedikit. Mendesis. Melihat mangsanya, yang akan mencapai mulutnya, telah melarikan diri, makhluk hidup misterius itu mengeluarkan desisan marah. Ekor besarnya terayun keluar dengan keras. Seketika, pilar batu kokoh yang telah terkena magma panas berkali-kali sebelumnya, meledak. Saat pilar batu meledak, tak terhitung banyaknya batu yang menghujani. Ekor makhluk hidup misterius terus berayun dengan keras. Setiap pecahan batu yang bersentuhan dengan ekor menjadi seperti bola meriam yang baru saja dilepaskan, dengan kejam dan marah menembak ke arah Xiao Yan yang melarikan diri. Gelombang suara ledakan yang terdengar dari belakangnya menyebabkan Xiao Yan, yang baru saja menjadi sedikit rileks, menjadi cemas lagi. Persepsi spiritualnya meninggalkan tubuhnya dan mengelilingi area beberapa meter di sekitarnya. Tubuhnya kemudian mulai berputar dan berputar dengan cara yang aneh. Ci. Banyak pecahan batu dengan tepi tajam membawa suara tajam menusuk saat mereka terus melewati kulit Xiao Yan. Xiao Yan terus menghindari serangan berulang dari pecahan batu ini. Namun ketika mereka melewati tubuhnya, kekuatan tajam dengan bebatuan meninggalkan banyak tanda berwarna merah di tubuh Xiao Yan. Bang! Beberapa pecahan batu yang meleset terus melesat ke depan untuk beberapa jarak sebelum menabrak batu lain yang mengeras magma keras. Seketika, pecahan itu meledak, meninggalkan banyak garis retak pada bebatuan keras, mengungkapkan betapa menakutkan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Jika Xiao Yan dipukul oleh satu karena dia lalai, dia mungkin kehilangan kemampuan bertarungnya di tempat dan terjun ke magma, berubah menjadi abu dalam beberapa saat. Melihat banyak garis retakan di batu yang diperkuat magma, keringat dingin tanpa sadar muncul di dahi Xiao Yan. Jika dia tidak melatih kemampuan menghindarnya pada pilar kayu yang telah Yao Lao pasang secara khusus di dalam pegunungan binatang ajaib, dia mungkin benar-benar harus tinggal di sini selamanya. Benda ini sebenarnya tahu bagaimana menggunakan objek lain untuk menyerang. Jelas kecerdasannya tidak rendah. Sialan. Sebuah pikiran muncul dengan cepat di dalam hatinya. Sama seperti Xiao Yan merasa bahwa segala sesuatunya menjadi merepotkan, kakinya menginjak dengan keras ke pilar batu lain. Kecepatannya sekali lagi meningkat secara drastis. Dengan jarak yang didapat dari peningkatan kecepatannya, Xiao Yan menoleh dengan susah payah. Tatapannya terfokus pada makhluk misterius tidak jauh di belakangnya dan tidak bisa tidak menghirup udara dingin. Makhluk hidup misterius yang tiba-tiba keluar dari magma ini adalah binatang ajaib dengan bentuk seperti ular. Tubuhnya sangat panjang. Dengan pandangan kasar, panjangnya setidaknya 40-50 kaki dan seluruh tubuhnya berwarna merah menyala. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti giok api bundar. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik berwarna merah seukuran telapak tangan. Yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa binatang itu memiliki dua kepala, bercabang dari daerah leher panjang. Kedua kepala jahat itu memiliki mata berbentuk belah ketupat besar yang dipenuhi dengan sifat liar dan niat membunuh yang haus darah. Sungguh hal yang aneh. Binatang ajaib macam apa ini? Pikiran menakutkan melintas di dalam hatinya. Xiao Yan memperhatikan bahwa ular berkepala dua itu tiba-tiba melambat. Area leher mereka tampak membengkak secara bertahap, sepertinya mereka bermaksud untuk meludahkan sesuatu. Melihat pemandangan aneh ini, Xiao Yan merasa tidak enak di hatinya. Dia segera mengepakkan sayapnya dan dengan cepat menghentikan gerakan ke depan dan menembak tubuhnya ke atas. Tepat saat tubuh Xiao Yan terangkat ke atas, ular berkepala dua di belakangnya membuka mulut mereka dengan sinis. Dua pilar magma besar yang terbentuk dari magma dan nyala api tiba-tiba menyembur seperti letusan gunung berapi. Seketika dua kolom magma yang bergolak dengan kejam melesat ke arah Xiao Yan.
Bang! Salah satu serangan kolom api menyapu dengan kejam melewati 2 meter di bawah Xiao Yan. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya membakar sebagian celana Xiao Yan. Sensasi terbakar yang dipancarkan dari kulitnya menyebabkan dia menghirup udara sejuk. Salah satu kolom api mungkin telah meleset tetapi yang lain melewati udara dengan cara seperti kilat, meninggalkan jejak api berwarna merah sambil membawa kekuatan destruktif karena akan menabrak Xiao Yan dengan keras. Di pintu keluar terowongan agak jauh, Xiao Ding dan King Lin memasang ekspresi ketakutan saat mereka menyaksikan Xiao Yan yang akan ditelan oleh tiang api. Suhu tinggi yang tiba-tiba muncul di belakangnya segera membakar pakaian di punggung Xiao Yan menjadi abu. Kulit aslinya yang agak hitam telah berubah menjadi merah total. Sialan, suhu panas tiba-tiba di belakangnya membakar pikiran Xiao Yan sampai dia pusing. Dia mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga saat sudut matanya melayang di belakangnya. Dia terkejut menemukan bahwa pilar magma besar telah sepenuhnya mengelilingi area beberapa meter di sekitarnya. Dalam waktu singkat, tidak mungkin untuk melarikan diri dari wilayah yang ditutupi oleh kolom api. Guru, jika Anda tidak melakukan apa-apa, saya akan benar-benar mati. Serangan destruktif di dekatnya menyebabkan mata Xiao Yan menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Setelah gagal melarikan diri meski menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa mengaum tergesa-gesa di dalam hatinya. Haha, apakah kamu akhirnya mencapai batasmu? Tawa menggoda lama terdengar dari dalam hati Xiao Yan. Pada saat tawa tua terdengar, energi aneh tiba-tiba mengalir ke sayap awan ungu di punggung Xiao Yan. Mengikuti suara teredam lembut, beberapa garis berwarna ungu samar-samar muncul di sayap awan ungu. Sepasang sayap mengepak mengikuti suara, cila, dan tubuh Xiao Yan melewati hambatan udara. Seperti ikan kecil yang berenang di danau, dia melesat keluar dari batas yang ditutupi oleh tiang api dengan cara seperti kilat. Serangan kolom api magma besar meleset dan melesat ke danau magma. Seketika, ledakan terdengar dan seluruh tempat mulai bergetar. Ketika kolom api magma besar memasuki danau magma, itu melakukan semacam fungsi katalitik. Jumlah pilar magma besar yang tak terhitung jumlahnya berulang kali melesat keluar dari permukaan danau yang tenang saat banyak suara teredam terdengar. Adegan yang sangat menakutkan ini agak mengingatkan pada neraka-neraka. Kulita beberapa kali sebelum secara bertahap dan sepenuhnya menghilang. Berdiri di dalam terowongan, Xiao Ding dan King Lin menyaksikan dunia magma yang tiba-tiba berubah menjadi sangat liar. Dalam keterkejutan mereka tanpa sadar menelan ludah mereka. Di depan bencana alam yang sangat besar ini, kekuatan manusia tampak sangat kecil. Pantas saja, api surgawi begitu langka dan sulit didapat. Mendapatkan api surgawi dari tempat ini yang bisa disebut sebagai tempat kematian mutlak adalah sesuatu yang sesulit mendaki ke surga. Gumam Xiao Ding. Bang! Saat kedua orang itu menatap dengan ekspresi terkejut. Pilar magma tiba-tiba melesat ke langit dari danau magma dan mendarat tidak jauh dari terowongan. Magma panas memercik dan menghujani segala penjuru. Melihat magma yang menyembur, Xiao Ding buru-buru menarik King Lin dan buru-buru mundur agak jauh sebelum mereka berhasil menghindari tetesan panas magma. Bagaimana Xiao Yanxi? Di mana dia? Berdiri di dalam terowongan, Xiao Ding berkata dengan suara yang sangat cemas saat penglihatannya benar-benar terhalang oleh magma yang meledak. Di sampingnya, wajah kecil King Lin juga pucat. Sikapnya yang tidak berdaya tampak sangat pemalu dan cemas. Saat mereka berdua sangat cemas sampai gila, sesosok manusia tiba-tiba keluar dari danau magma dan berbelok sembarangan ke pilar magma. Melihat sosok manusia langsung mengetuk jalan melalui pilar magma yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Ding merasakan sedikit kejutan di hatinya saat dia bersukacita. Kakaknya benar-benar bisa mengabaikan suhu tinggi magma. Bukankah ini terlalu menakutkan? Setelah bergegas melalui pilar magma terakhir, sosok manusia, yang tubuhnya seluruhnya ditutupi oleh douki berwarna ungu, akhirnya masuk ke dalam terowongan. Telapak tangannya menahan dinding saat dia terus menghirup udara kasar. Dengan suara serak, dia berkata, "Sial. Hal itu terlalu menakutkan." Saat itu, pakaian pada Xiao Yan sudah terbakar hingga menjadi belang dalam kondisi yang memprihatinkan. Kulitnya juga seluruhnya merah. Rambutnya yang berwarna hitam juga menjadi sedikit coklat. "Apa kamu baik-baik saja?"
Melihat Xiao Yan berulang kali terengah-engah, Xiao Ding menghela nafas lega sebelum buru-buru bertanya. Xiao Yan tersenyum pahit saat dia mengangguk. Menyandarkan punggungnya ke dinding terowongan, dia perlahan duduk. Pandangannya terfokus ke danau. Mungkin itu karena dia telah kehilangan targetnya, tetapi ular berkepala dua itu hanya berenang perlahan di permukaan magma. Keempat mata kastanya besar itu terus mengamati sekelilingnya. Karena penutup yang diberikan oleh magma berisi udara, pencariannya sia-sia. Yang bisa dilakukannya hanyalah mendesis dengan marah. Ekornya yang besar terayun dengan liar, menyebabkan danau magma berulang kali mendidih dan melonjak. Bersambung ke episode 39. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.